Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimah, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita pada kesempatan malam kali ini Allah mengumpulkan kita pada majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan itu adalah majelis ilmu. Tentunya kita faham sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Makanya barang siapa yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, maka pada hakikatnya ia sedang dimudahkan untuk mendapatkan surga. Makanya orang yang ingin merangkai karir tertinggi di akhirat, yaitu mendapatkan surga, maka hendaklah dia memastikan dirinya berada pada majelis ilmu, mencintai setiap ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya, lalu membuahkan amal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah cara kita ketika ditolong ketika melewati sirat, jembatan yang membentang antara surga dengan neraka, ketika kita senantiasa mendatangi majelis ilmu dan membuahkan hasil dalam ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada majelis ilmu. Dan tentunya yang kita butuhkan dalam majelis ilmu bukan hanya banyaknya riwayat yang kita fahami dan kita dapatkan, tapi yang paling penting di dalam kita mengikuti majelis ilmu, memastikan bahwasanya ilmu yang kita dapatkan adalah barokah. Dan barokahnya ilmu itu ada dua kalau kita meretas jalan untuk mengikuti Nabi. Yang pertama, bertambahnya ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Makanya siapapun yang ilmunya apabila barokah, pasti banyak ketaatan dan ibadah yang dia lakukan setelah dia mendapatkan ilmu. Siapapun yang malamnya berubah dengan banyak ketaatan, berarti ilmunya barokah. Siapapun yang ketaatannya bertambah, berarti ilmunya barokah. Dan itu indikator ilmu kita barokah dengan bertambahnya ketaatan kita. Dan yang kedua, indikator barokahnya ilmu yang kedua adalah bertambahnya kasih sayang kita kepada mereka yang beriman. Sehingga ketika kita bertambah sayang, bertambah cinta kepada mereka yang beriman, maka itu berarti kita benar mengikuti Nabi. Karena Nabi itu dipuji oleh Allah karena rahmat kepada orang yang beriman, tetapi keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Semoga kita selalu mendapatkan barokahnya ilmu dalam setiap perjalanan ilmu yang kita kaji. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema yang semoga kita mendapatkan faedahnya dan mendapatkan pemahaman supaya menjadi track kita ketika mengikuti kebenaran. Karena pada dasarnya ketika kita mempelajari ilmu adalah supaya jalan kita menuju kepada surga itu terpampang jelas, dan semua yang mengarah kepada neraka itu juga jelas kita ketahui. Maka judul kajian kita pada kesempatan malam kali ini kita akan berikan judul dengan sebuah tema MTS. Tapi bukan madrasah sanawiyah. Tapi MTS itu adalah munafik tanpa sadar. Dan ini akan menjadi pembahasan kita supaya kita mengerti dan supaya kita memahami tentang materi ini, supaya betul-betul memberikan track yang benar dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita menyampaikan tentang MTS, menjadi munafik tanpa sadar, saya ingin menyampaikan muqaddimah dulu sebelum nanti kita bahas satu persatu tema ini supaya kita lebih paham. Muqaddimah ini saya mulai dengan sebuah penjelasan. Iman itu tidak hanya bicara tentang perkara yang Allah cintai, tapi iman itu membicarakan pula tentang semua perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kalau kita menetapkan diri kita dan memproklamirkan diri kita beriman kepada Allah, berarti yang kita fahami bukan hanya perkara yang Allah cintai, tapi yang harus kita fahami adalah perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kita diwajibkan untuk faham sholat, puasa, zakat, haji dan umrah. Itu harus kita ketahui, karena perkara itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah.
Tapi bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus mengetahui perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Kita harus ketahui supaya ketika kita faham, akhirnya kita bisa membenci, dan kalau sudah membenci, mampu kita meninggalkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Orang yang faham tentang jalan kebaikan tapi tidak mengerti tentang jalan-jalan keburukan yang dibenci oleh Allah itu bahaya. Sebagaimana antum sering minum obat tetapi antum sering makan pantangannya, maka antum tidak akan sehat. Orang ketika ingin sembuh dari kolesterol, dia rajin olahraga, tapi selain sering olahraga, dia sering makan gorengan. Nah itu sampai lama juga nggak akan sembuh. Karena apa? Dia minum obatnya tapi kemudian ternyata makan pantangan dari penyakit kolesterol, salah satunya gorengan. Pastinya sakitnya terus akan datang kepada dia. Kenapa? Karena sehat itu dua, jaga pola hidup dan jaga dari pantangan. Kalau kita ingin mendapatkan hidup kita sehat, berarti kalau iman kita sehat, berarti kita harus dua. Satu, kita melakukan ketaatan yang dicintai oleh Allah, dan yang kedua, meninggalkan semua keburukan yang dibenci oleh Allah supaya kita mampu meninggalkan. Makanya mengetahui keburukan itu salah satu pokok ilmu. Dan apabila kita tidak mengetahui keburukan, bisa jadi keburukan itu menimpa kepada kita. Makanya sampai kita mendapati perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam walam ya'rif al jahiliyah. Makanya kita mengetahui perkataan Umar bin Khattab, orang itu akan terurai keislaman dia, keimanan dia itu akan hilang satu persatu kalau dia mengerti tentang kebaikan dalam Islam, tapi dia tidak mengerti tentang perkara-perkara keburukan yang disebut dengan jahiliyah. Makanya kalau kita hanya tahu jalan kebaikan tapi tidak ngerti jalan keburukan untuk kita hindari, hati-hati. Bisa jadi keburukan itu menimpa kepada kita dan menodai keimanan kita kepada Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Jangan minum obat tetapi sembari kamu juga makan pantangannya, maka tidak akan pernah sembuh kita. Maka sama pula kalau beriman, jangan hanya mengetahui tentang ketaatan tetapi tidak mengetahui keburukan, karena itu berbahaya. Makanya kalau orang di luar sering berkata, tak kenal maka tak sayang, maka dalam kajian kita ambil dengan kita rubah sedikit, tak kenal maka tak benci. Orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia tidak bisa meninggalkan keburukan itu kalau dia tidak membencinya. Dan cara kita membenci harus didahului dengan ilmu, harus didahului dengan wahyu, baru kita bisa membenci. Dan itulah yang kita lakukan ketika kita harus paham tentang semua jalan keburukan. Termasuk di antara jalan keburukan itu apa? Yaitu adalah kemunafikan. Karena ini merupakan penyakit yang diderita oleh sebagian dari orang-orang ketika tidak paham. Kita mengira bahwasanya kemunafikan itu perkara biasa. Wallahi, kemunafikan itu bukan perkara biasa. Makanya ketika kita faham kemunafikan itu merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah, makanya saya, antum, istri antum, keluarga kita harus paham tentang kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Bagaimana memahami sifat kemunafikan supaya betul-betul kemunafikan itu tidak kita derita dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Karena siapapun yang mereka memiliki ibadah tetapi menderita penyakit kemunafikan, itu kayak gali lubang tutup lubang, maka imannya tidak akan pernah diterima oleh Allah ketika masih disertai dengan sebuah penyakit yang bernama kemunafikan. Makanya inilah yang kita khawatirkan, karena kemunafikan itu abu-abu. Dia tidak sebagaimana warna dominan hitam dan putih. Karena warna iman dominan putih, warna kafir dominan yaitu adalah hitam. Tapi kalau kemunafikan dia abu-abu, dikatakan putih ada hitamnya, dikatakan hitam ada putihnya. Yang mana menjadikan kita harus mengerti dan harus paham dengan begitu banyak tentang masalah kemunafikan. Padahal itulah perkara yang kemudian Allah jelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran. Makanya ikhwan, kalau antum membuka Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, perhatikan Imam Ibnu Katsir begitu apik menjelaskan, begitu bagus beliau menyampaikan. Di awal-awal surat Al-Baqarah, maka Allah ketika menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, Allah itu hanya menjelaskan memakai 4 ayat. Dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la
raiba fi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kalau masih awal-awal sih rata-rata hafal insyaallah. Kalau tengah-tengah Al-Baqarah pasti tidak ada yang melanjutkan ya. Maka kemudian ketika Allah menjelaskan tentang awal tentang tentang orang bertakwa, sifatnya itu 4 ayat. Ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, Allah menjelaskan 2 ayat. Allah katakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum. Insyaallah masih bisa melanjutkan. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim. Ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, maka sesungguhnya Allah menjelaskan 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzib. 2 ayat. Tapi perhatikan ketika Allah menerangkan tentang orang munafik, 2 ayat? Enggak. 4 ayat? Enggak. 5 ayat Ustaz? Enggak. 7 ayat? Enggak. 10 ayat? Tidak. Tetapi berapa? 13 ayat Allah menerangkan. Dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah sampai 13 ayat Allah menerangkan tentang sifat orang munafik. Padahal Allah ketika menerangkan orang kafir hanya 2 ayat. Ketika Allah menerangkan tentang sifat orang yang bertakwa, Allah terangkan 4 ayat. Tapi khusus ketika Allah menerangkan tentang orang munafik, Allah terangkan sampai 13 ayat. Kenapa? Saking begitu banyaknya Allah menerangkan tentang sifat orang munafik. Karena sesungguhnya orang munafik itu abu-abu, susah diketahui dan susah untuk ditelisik, kecuali ketika kita kembalikan sifatnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya di dalam penjelasan ayat dan hadisnya. Makanya inilah yang kita khawatir. Kalau kemudian warna yang dominan pada sifat kemunafikan itu abu-abu, berarti kita harus belajar. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terjangkiti dengan penyakit kemunafikan tanpa kita sadari. Atau jangan-jangan anak kita dan orang yang kita cintai dari keluarga kita kemudian terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Kalau kita tidak ngerti ilmunya, bisa jadi kemunafikan itu merusak amal ibadah yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Karena kita harus paham, orang munafik itu bukan berarti mereka tidak sholat. Sholat akhi. Kata siapa orang munafik tidak sholat? Datangkan dalil kalau orang munafik tidak sholat. Sholat. Makanya Allah berfirman wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk sholat, maka berdirinya itu malas. Berarti orang munafik itu sholat. Orang munafik itu sodakoh. Bahkan pada zaman Nabi orang munafik itu bangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Dirar, yang dihancurkan Nabi ketika masjid itu dipakai untuk menandingi Masjid Nabawi dan dipakai untuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Artinya orang munafik itu sampai bangun masjid. Kalau kemudian sifatnya semacam ini, begitu tambah sulit bagi kita untuk melihat, kecuali ketika kita meminta kepada Allah supaya Allah itu membantu kita untuk melihat apakah diri kita ada kemunafikan ataukah tidak, atau orang yang kita cintai apakah ada kemunafikan ataukah tidak. Dan cara mengetahui itu dimulai dengan ilmu supaya kita faham dan kita ngerti. Karena kita faham ikhwan, para sahabat Nabi itu yang paling mereka khawatirkan dari penyakit-penyakit keburukan itu bukan syirik yang paling mereka takuti. Betul, syirik itu mereka takut dan khawatir. Tapi ketakutan mereka kepada syirik itu kalah dengan ketakutan mereka kepada sebuah penyakit yang bernama kemunafikan. Makanya sampai kemudian diterangkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dikatakan Ibnu Abi Malikah, beliau berkata, Ra'aitu salasin, aku melihat 30 sahabat, aku jumpai mereka satu persatu. Dan ketika aku jumpai sahabat satu persatu yang jumlahnya mereka ada 30, tidaklah aku menjumpai para sahabat yang jumlahnya 30 kecuali paling yang mereka khawatirkan dalam kehidupan mereka itu adalah mereka khawatir ketika menjadi munafik. Dan itulah yang menjadikan para sahabat 30 orang yang pernah ditemui oleh kemudian Ibnu Abi Malikah, ternyata yang paling mereka khawatirkan itu adalah ketika mereka terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Kenapa para sahabat itu khawatir dengan penyakit kemunafikan? Karena penyakit kemunafikan lebih besar adabnya yang Allah timpakan kepada mereka daripada adab yang Allah kenakan kepada orang kafir nanti dalam urusan di akhirat. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah SAW itu
betul-betul mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada para sahabat supaya tidak menjadi munafik. Ada tidak munafik pada zaman Rasulullah, Ustaz? Ada. Tapi tidak semua orang munafik diceritakan oleh Nabi. Orang munafik yang diceritakan oleh Nabi hanyalah satu, yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu salah satu tokoh munafik yang hidup di Madinah. Hidup sama Rasul, bertetangga sama Nabi, ikut sholat. Bahkan Abdullah bin Ubay itu pintar bahasa Arabnya, ya, karena memang lahir dari sono. Maka kemudian Abdullah bin Ubay ketika dia hidup bersama Nabi, beriman sama Rasul, ternyata Abdullah bin Ubay itu adalah orang munafik. Selebihnya nama-nama orang munafik itu tidak pernah diceritakan Nabi. Nabi hanya cerita kepada satu orang yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman ketika Nabi mengatakan siapa orang-orang munafik yang hidup pada zamannya. Nama itu dijaga rahasianya oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Tidak pernah Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan kepada siapapun. Dan tahukah kita siapa sahabat yang ketakutan dengan sifat kemunafikan itu? Salah satunya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab ketika tahu bahwasanya Hudzaifah dialah yang mengetahui tentang nama orang munafik yang pernah diceritakan oleh Nabi, maka Umar itu selalu nanya kepada Hudzaifah, saya ini orang munafik ataukah tidak? Itu setingkat Umar bin Khattab. Maka kemudian Hudzaifah menolak untuk memberikan jawaban berkali-kali, tapi Umar bin Khattab tidak pernah putus asa untuk terus nanya kepada Hudzaifah, saya ini munafik atau tidak? Jadi orang kalau beriman itu justru yang dikhawatirkan itu dirinya munafik ataukah tidak. Dan Hudzaifah itu menolak memberikan jawaban ketika ditanya berkali-kali oleh Umar bin Khattab, sampai satu waktu akhirnya Hudzaifah itu berkata, ini saya jawab ya Umar, khusus untuk dirimu, tapi setelah ini saya tidak akan pernah menceritakan lagi siapa orang munafik dan tidak munafik. Kemudian Hudzaifah berkata, kamu bukan termasuk orang munafik itu wahai Umar. Satu-satunya jawaban yang pernah diberikan Hudzaifah hanya kepada Umar. Makanya Umar bin Khattab saking khawatirnya setelah dia mendapatkan jawaban itu, maka kemudian dia agak lega. Dan tahukah kita, Umar bin Khattab kalau mendapati ada orang yang meninggal, maka yang dia perhatikan itu Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah ikut sholat, maka kemudian dia ikut sholat jenazah kepada yang mati. Tapi kalau Hudzaifah ada orang yang meninggal, kemudian Hudzaifah tidak ikut sholat jenazah, maka Umar bin Khattab tidak ikut sholat jenazah. Kenapa? Karena dia khawatir jangan-jangan Hudzaifah tidak ikut mensolati orang mati itu, tidak mensolatinya dalam jenazah, karena kemudian mungkin bisa jadi dia orang munafik, karena orang munafik itu memang harusnya tidak disolati ketika mati. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya ngerti betapa mengerikannya penyakit kemunafikan. Dan kita hidup pada satu zaman yang disebut dengan zaman fitnah, Pak. Dan di antara kriteria dan definisi disebutnya zaman itu dengan zaman fitnah itu apa? Disebut zaman fitnah itu ketika banyaknya orang munafik itu bertebaran di mana-mana. Itulah salah satu ciri khas dan identitas kemunafikan. Salah satu ciri khas identitas zaman fitnah. Itu banyak orang munafik. Makanya sampai Nabi dalam satu riwayat yang sahih beliau berkata, tidak akan tegak hari kiamat sampai ketika kemudian Allah menjadikan banyak orang munafik. Sampai saking banyaknya orang munafik, sampai kemudian orang yang beriman itu bersembunyi di ketiaknya orang munafik, saking banyaknya orang munafik pada zaman itu ketika mereka hidup. Dan itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak sadar diri kita menjadi munafik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya berarti kita harus paham tentang kemunafikan ini. Kita harus mengerti supaya kemudian kita tidak sampai terkena MTS, munafik tanpa sadar. Karena konsekuensi dari kata ini sangatlah berat. Makanya kita harus paham orang munafik itulah yang membantu orang kafir. Makanya tidaklah orang kafir itu menang menguasai wilayah kaum muslimin, menindas kaum muslimin, itu bukan karena fitrahnya orang kafir itu kuat. Tapi biasanya orang kafir itu mampu menindas kaum muslimin karena mereka dibantu sama orang munafik. Karena orang munafik zahirnya Islam, tetapi mereka loyalitasnya bersama dengan orang kafir dan tidak bersama dengan kaum muslimin. Dan itu selalu ada dalam setiap zaman. Tidaklah matahari itu bersinar di waktu pagi, dan tidaklah bulan dan bintang muncul di waktu malam. Selama dua itu berputar, selama itu pula munafik itu ada dan bertebaran dalam setiap waktunya. Dan kita akan sering mendapati orang munafik itu ada dalam setiap zaman dan setiap waktu. Dan kita harus mengerti
supaya kita tidak terjerembab dan terperosok kepada perilaku kemunafikan ataupun tertipu dengan sifatnya orang munafik dalam kehidupan ini. Makanya mari kita jelaskan tentang kemunafikan ini. Sekarang kita mulai masuk kepada materi. Apa itu yang disebut dengan munafik? Kapan seseorang itu mengerti tentang definisi kemunafikan? Maka kita mulai dulu dengan kita membahas tentang definisi kemunafikan itu artinya apa. Jangan sampai salah. Munafik itu masyarakat Indonesia ada yang mendefinisikannya itu kurang betul. Kalau ada orang ditawarin dosa, kemudian dia bilang tidak mau, komentar orang yang ada di sekitarnya berkata, munafik lo. Padahal dalam hatinya mau. Kadang-kadang kita lagi jalan sama teman-teman kita, kemudian ada wanita gitu, pakai rok mini gitu. Kemudian orang-orang itu ada yang berkata, tuh lihat tuh, cakep tuh. Kemudian ada yang menundukkan pandangan, tidak mau ngelihat. Komentar teman-temannya itu apa? Ah, munafik ini. Padahal hatinya pengen ngelihat juga, nah, kan gitu. Itu kan definisi masyarakat Indonesia kan gitu. Tentunya itu salah, fatal itu. Bukan itu artinya munafik. Berarti kalau munafik didefinisikan semacam itu, ya kita ini munafik Pak, kalau ada dosa kemudian kita tahan padahal hati kita mau. Bukan itu definisi kemunafikan. Tapi sesungguhnya kemunafikan itu memiliki definisi yang disampaikan oleh para ulama. Apa definisi kemunafikan itu? Kita bahas dari dua versi dan dua sudut. Yang pertama versi bahasa, yang kedua versi istilah. Maka sesungguhnya disebutnya munafik diambil dari kata nafaqa yunafiku. Nifaqan. Munafik itu diambil dari kata nafaqa yunafiku. Lubang itu Pak, tempat masuknya hewan, tikus Arab itu kalau masuk ke satu tempat itu masuk di sini, kemudian keluarnya beda di tempat yang lain. Itu namanya nafaqa yunafiku, nifaqan. Makanya kucing-kucing, makanya tikus-tikus Arab itu dia lubangnya disebut dengan nafaq Pak. Kenapa? Masuknya di sini, keluarnya di sana. Jadilah kemudian kata-kata nafaqa yunafiku. Makanya terowongan dalam bahasa Arab disebut apa? An-nafaq. Masuknya di sini, keluarnya di sana. Itulah yang disebut dengan an-nafaq. Masuknya dengan keluarnya itu beda. Makanya Bapak kalau tadi datangnya dari sono, nanti pulangnya dari sini. Nah, itu munafik. Secara bahasa. Secara bahasa. Itu secara bahasa gitu. Itu secara definisi bahasa. Maka kemudian kalau kita kembalikan kepada secara istilah ataupun yang syar'i, maka munafik itu apa? Sesungguhnya munafik secara istilah syar'i itu adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mendefinisikan kata munafik secara bahasa, secara istilah itu apa? Orang yang dohirnya Islam, tetapi di dalam hatinya dia membenci kepada apa yang Allah turunkan. Dia menolak dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dalam Quran dan hadis. Walaupun dohirnya Islam, tapi ketika punya semangat di dalam hatinya untuk membenci aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, mendustakan Nabi, mendustakan apa yang disampaikan Rasul, membenci Nabi, membenci sebagian yang disampaikan Rasul, maka itulah yang disebut dengan munafik secara pengertian bahasa. Makanya kemudian dari definisi ini akhirnya kita mengerti, berarti orang munafik itu menyimpan kejahatan dia itu di dalam hati. Adapun secara zahir sama, kulitnya sama dengan kulitnya kita, mungkin pakaiannya sama dengan pakaian kita, mungkin tata cara bicaranya sama dengan tata cara kita ketika bicara, karena orang munafik menyembunyikan dosanya itu di balik dadanya. Ketika dia benci kepada Rasulullah, benci kepada apa yang disampaikan Nabi, mendustakan Rasul dan mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul, maka itu salah satu di antara kriteria disebutnya orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu kemudian mereka memiliki definisi yang semacam itu. Makanya kemudian karena dia menyembunyikan perbuatan dia, maka itulah yang menjadikan tadi kita berkata mengetahui kemunafikan itu susah. Berbeda dengan kita mengetahui kesyirikan dan kekufuran. Kalau mengetahui kesyirikan dan kekufuran jelas. Ada orang yang tidak mau beriman sama Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Dia berkata, saya non muslim, saya kafir, tidak mau membaca Al-Quran. Nah itu jelas kafir.
Orang musyrik jelas maka dia melakukan kesyirikan. Orang munafik itu enggak, Pak. Makanya jangan pernah kita mengartikan dan kita mempersepsikan, mengasumsi orang munafik itu enggak sholat. Salah, Pak. Orang munafik itu sholat. Orang munafik itu melakukan puasa. Bahkan Nabi pun mengatakan orang munafik itu membaca Al-Quran, bahkan baca Quran. Dan orang munafik pun kemudian sampai membangun masjid sebagaimana yang saya sampaikan. Tapi ketika kemudian orang munafik dia mampu melakukan semua ibadah mahdhah dan ritual-ritual ibadah itu, hatinya yang tanpa kita ketahui dengan kasat mata dia benci kepada apa yang Allah turunkan dan dia mengingkari terhadap apa yang Allah sampaikan, itulah yang disebut dengan munafik. Itu loh, Pak, yang rusak agama kita. Makanya yang rusak agama kita itu bukan karena kekuatan orang kafir yang begitu kuat ketika mereka mendolimi orang yang beriman. Enggak, bukan itu yang menghancurkan Islam. Tapi yang menghancurkan umat Islam itu adalah banyaknya orang munafik yang menjadikan kita tidak yakin kembali kepada apa yang Allah turunkan dalam kehidupan. Makanya pernah Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ziyad bin Khudair, "Ya Ziyad, ala ta'lam ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad bin Khudair, kamu ngerti enggak perkara apa yang merusak Islam itu? Maka Ziyad bin Khudair itu kemudian menjawab, "Saya tidak tahu wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin." Kemudian kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ma yahdimul Islam salasah." Yang rusak Islam itu 3 wahai Ziyad. Yang pertama zallatul alim. Ada orang alim yang terpleset tetapi masih diikuti mati-matian. Yang kedua jidalul munafik bil Quran. Yang kedua itu orang munafik yang akan mendebat orang di atas kebenaran supaya melemahkan manusia supaya tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan cara dia ketika mendebat kamu, maka dia menggunakan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga berkuasanya pemimpin yang memisahkan agama ataupun yang kemudian mementang perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kedua yang disebutkan oleh Umar bin Khattab apa? Jidalul munafik bil Quran. Bahkan orang munafik itu akan datang satu zaman, Pak, kalau mendebat orang yang ketika menyampaikan perkataan Allah itu mendebatnya juga pakai ayat Allah. Jadi akan datang satu zaman orang munafik hafal Quran, Masya Allah ya. Orang munafiknya hafal 30 juz, bisa jadi kita 3 surat yang terakhir. Maka bisa jadi ada orang ketika dia menjadi munafik, akhirnya dia ketika mendebat orang yang berjalan di atas kebenaran, dia tidak menggunakan kata-kata yang kemudian di luar Islam, dia akan menggunakan ayat, tapi ayat yang dia pakai semuanya dipakai justru untuk meragukan kita dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang salah satu yang kita khawatirkan. Jadi jidalul munafik bil Quran. Akan datang satu zaman orang munafik itu akan mendebat orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan ketika dia mendebat orang yang berjalan di atas kebenaran itu, dia akan debat dengan pakai dalil-dalil yang dia hafalkan. Dan itu salah satu sifat orang munafik. Makanya dari namanya ini akhirnya kita paham dan kita mengerti. Masya Allah ya, berarti luar biasa itu. Definisi itu kemudian membuka mata kita. Orang munafik itu bukan orang yang pura-pura tidak mau padahal hatinya mau, bukan, Pak. Orang-orang munafik adalah orang ketika dia kemudian mengatakan dirinya itu beriman. Makanya kalau Bapak membaca surat Al-Munafikun, karena Allah itu menerangkan Al-Munafikun itu karena Allah itu ketika menerangkan Al-Munafikun itu banyak, Pak. Surat Al-Baqarah banyak, Al-Anfal banyak, At-Taubah banyak, loh diulang lagi oleh Allah ketika Allah turunkan surat Al-Munafikun. Makanya orang munafik itu akan terus bersumpah mengatakan dirinya itu muslim. Jadi bukan orang yang mengatakan saya tidak beriman sama Muhammad, enggak gitu. Itu bukan munafik, itu kafir. Makanya Allah mengatakan di awal surat Al-Munafikun ayat yang pertama, idza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Makanya Allah menyampaikan pada ayat yang pertama surat Al-Munafikun, Allah berfirman, kalau datang kepadamu orang munafik wahai Muhammad, mereka kemudian akan berkata kepada dirimu ketika itu nasyhadu innaka la rasulullah, mereka akan berkata sesungguhnya kamu itu adalah seorang rasul. Allah tahu kalau kamu itu nabi dan rasulnya, wallahu yashhad, tetapi Allah menyaksikan orang munafik itu yang berdusta.
Dan orang munafik itu Pak, mereka akan senantiasa menggunakan sumpahnya berulang-ulang supaya menegaskan kepada kita untuk menipu kasat mata kita bahwasanya mereka itu akan mengatakan dalam sumpahnya itu apa? Mereka itu beriman. Makanya kemudian mereka dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Makanya sampai Allah terangkan tentang orang munafik itu, orang munafik itu selalu mengambil sumpah menjadi perisai melindungi dirinya, tapi dengan sumpah itu menghalangi manusia supaya tidak kemudian fisabilillah di dalam jalan Allah. Nah, itu orang munafik. Dan sumpah itu yang kemudian sering mereka katakan nanti. Makanya salah satu cirinya orang munafik itu banyak sumpah Pak. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kadang-kadang kita nggak nanya, sumpah dia, wallahi saya muslim. Loh, yang nanya aku muslim tuh ya sopo. Maka kemudian dia akan mengatakan dirinya muslim gitu. So komentar tentang ayat-ayat Allah, komentar tentang hadis gitu. Setelah itu dia mengatakan gini-gini saya muslim. Nah itu. Maka kemudian itulah sifatnya mereka. Makanya jangan gampang-gampang sumpah kita ini. Sumpah itu hanya kita keluarkan ketika betul-betul kita butuhkan Pak. Jangan masalah-masalah kecil sumpah gitu loh. Ngomong sama istri sumpah. Tadi makan mie ayam, demi Allah saya makan mie ayam. Malah makan mie ayam aja pakai demi Allah. Maka kembali itulah kemudian yang sering kemudian kita dapat. Itulah definisi kemunafikan. Dan betul-betul orang-orang munafik itu bisa jadi kemudian pakaiannya memang betul-betul sama dengan pakaian kita, kulitnya sama dengan pakaian kita, atau bisa jadi penampilannya bisa jadi lebih khusyuk daripada penampilan kita. Tapi di balik sarungnya, di balik jubahnya, tapi dia kemudian mengajak kita untuk mengkritisi terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang disebut dengan kemunafikan. Nah, di sini kita kemudian paham. Lalu kita, yang saya sampaikan, jangan buru-buru lalu memberikan rekomendasi kepada diri kita, insya Allah saya bukan munafik. Nah itu salah Pak. Karena sesungguhnya pernah ditanya kepada Hasan Al-Basri, kapan orang itu terjangkiti dengan penyakit kemunafikan dan kapan seseorang itu justru tidak terkena kemunafikan. Perhatikan jawaban Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu menjawab, waman amanahu illa munafik, waman khafahu illa mu'minun. Hasan Al-Basri kemudian menjawab, kapan seseorang itu kemudian mereka itu disebut sebagai orang mukmin yang benar? Kalau orang tersebut itu khawatir kalau dirinya itu munafik. Tetapi kalau ada orang yang merasa aman, oh insya Allah saya tidak munafik. Ketika dia merasa aman, ketika dirinya itu tidak munafik, ya itu justru terjangkiti penyakit kemunafikan Pak. Makanya saya ngajak diri ana dan antum ketika kita membicarakan tema ini, jangan kita bayangkan orang lain. Oh ini loh, seharusnya dia datang ke sini dan gitu. Antum tidak usah bayangin orang lain. Tapi kemudian ketika kita menyampaikan tentang tema ini, menjadikan kita untuk merefleksikan kepada diri kita, merenung. Karena kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Orang kalau dia merasa aman dari kemunafikan, itu berarti ada penyakit kemunafikan. Tapi kalau ada orang yang merasa ketakutan kepada kemunafikan, maka itulah tanda keimanan yang dia miliki. Karena Masya Allah itu. Dan itulah kemudian definisi yang pertama dari sifat kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami tentang masalah ini adalah kemunafikan ataupun nifak dalam kata bendanya, maka sesungguhnya kemunafikan itu terbagi menjadi dua Pak. Nifak itu terbagi menjadi dua. Karena sesungguhnya kemunafikan pun terbagi menjadi dua. Ada orang munafik yang keluar dari Islam, ada orang munafik yang tidak keluar dari Islam. Siapa orang munafik yang masuk ke dalam wilayah Islam dan siapa orang munafik yang tidak termasuk bagian dari wilayah Islam? Maka kemudian para ulama menjelaskan poin yang kedua. Kata nifak itu terbagi menjadi dua. Jadi munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan nifak amali. Yang kedua yang disebut dengan nifak i'tiqadi. Itu ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Maka nifak amali itu adalah nifak yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu disebut dengan nifak amali. Lah nifak amali itu apa? Munafik amali itu termasuk di antara
perkara dosa tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, nifaq amali itu ada 3 sifatnya, sebagaimana yang sering kita hafalkan dulu ketika SD dan ketika di TPA. Ayatul munafik salas. Tandanya orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberikan amanah wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah itu berkhianat. Itu orang munafik, Pak. Tapi munafik itu munafik amali, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Allah. Ya, jadi munafik itu ada yang munafiknya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Allah, disebut munafik amali. Kalau ngomong bohong, kalau janji mengingkari, kalau diberikan amanah dia mengkhianati. Makanya Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada enggak orang mukmin yang bakhil? Ada. Ada enggak orang mukmin yang pengecut, penakut? Ada. Tapi ada enggak orang mukmin yang berbohong? Tidak ada. Tidak ada orang mukmin yang bohong. Makanya kemudian disitulah kita mengenal bohong itu salah satu identitas paling kentara. Orang munafik itu adalah bohong, Pak. Makanya dalam Islam itu diharamkan berdusta kecuali hanya 3 perkara. Yang satu, kita boleh bohong sama istri, tapi dalam perkara-perkara tertentu, tidak semuanya. Anak khawatir ini kalau saya nggak jelaskan batasannya, antum kelewatan nanti makainya. Contohnya bohong sama istri itu gimana? Antum ditanya, Bi, saya gemuk nggak Bi? Nah, itu jangan jujur, Pak. Kalau jujur itu bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Ngomong, Masya Allah, langsing betul gitu, Masya Allah. Nah, itu termasuk bohong untuk menyenangkan istri, diperbolehkan. Antum ditanya, makanan saya enak nggak Bi? Oh, Masya Allah, enak banget gitu. Walaupun setelah itu antum muntah-muntah, enggak apa-apa. Maka itu termasuk bohong yang diperbolehkan. Bohongnya ketika sama istri. 2, kapan kita boleh bohong? Ketika bohongnya kita dalam perkara untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Itu dia kangen sama kamu tuh, padahal yang di sono enggak pernah kangen. Yang di sono paling anti kalau mendengar orang itu. Tapi dia mengatakan apa? Masya Allah, dia kangen sama antum setelah bertengkar itu. Nah, itu boleh sifatnya untuk mendamaikan. Dan yang ketiga, yaitu ketika dalam peperangan, kalau ditanya mana musuh, mana teman kamu, nah, jangan jawab jujur. Oh, di sini ada 6 Pak. Oh, sono. Itu kalau dalam peperangan. Makanya kemudian disitulah kita boleh bohong hanya dalam 3 perkara. Yang lainnya maka haram untuk kita berbohong, dan itu merupakan identitas kemunafikan. Disebut dengan munafik amali. Ada yang kedua yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu apa? Munafik i'tiqadi itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itulah yang disebut dengan munafik i'tiqadi, Pak. Dan dia keluar dari Islam. Sebelum saya menyampaikan tentang sifatnya orang munafik i'tiqadi, kita harus paham, orang munafik itu balasan mereka nanti di akhirat, balasan mereka itu betul-betul balasan yang sangat pedih, Pak. Bahkan kepedihan adab orang kafir itu masih kalah dibandingkan kepedihan yang Allah timpakan sama orang munafik. Munafik apa? I'tiqadi, yang nanti kita akan sampaikan sifat-sifatnya. Mana dalilnya, Ustadz? Bahwasanya orang munafik itu merupakan orang yang paling pedih adabnya kelak di akhirat. Allah menyampaikan gamblang jelas di dalam surat Al-Munah, di dalam surat An-Nisa 145. Allah menyampaikan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditaruh oleh Allah di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Makanya dalam ini Imam Al-Qurtubi itu di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menyampaikan, neraka itu kalau boleh kita ilustrasikan dalam denah, neraka itu terbagi menjadi 3 lapis, Pak. Lapis atas, lapis tengah, lapis paling bawah. Lapis paling atas diisi siapa? Diisi oleh orang-orang yang mereka itu muslim, dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat kemunafikan i'tiqadi, tetapi dia muslim, tetapi kejahatan dan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dan dia harus menanggung dosanya dulu di dalam adab supaya nanti ketika bersih ada gilirannya nanti masuk ke surga. Makanya ditaruh di bagian atas, Pak. Dia tidak kekal di dalam neraka. Ada nggak orang muslim yang masuk surga tapi masuk dulu ke neraka, Ustadz? Ada.
Makanya orang yang masuk surga itu tidak satu tempo, tapi temponya itu berbeda-beda. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mencicipi dulu api neraka, baru nanti dimasukkan ke surga. Tapi walaupun kayak gitu tidak boleh kita bercanda. Tidak apa-apalah masuk neraka dulu, dari yang penting masuk surga. Loh, emang antum kira masuk God gitu? Ini neraka, tidak boleh dijadikan bercanda. Makanya kemudian mereka itu ditempatkan di permukaan neraka itu. Bagaimana malaikat itu membedakan antara orang yang kekal di dalam neraka dan orang yang tidak kekal di dalam neraka? Maka para malaikat itu membedakan orang yang kekal di dalam neraka dan tidak kekal di dalam neraka itu dari wajah mereka yang bercahaya. Makanya dalam satu riwayat Muslim yang sangat panjang, Rasulullah itu mengatakan, innallaha idza arada rahmatan min ahlin nar fa amaral malaika ayukhriju mimman kana ya'budullah. Allah itu ketika akan memberikan rahmat kepada penduduk neraka, ketika mereka sudah menebus dosanya dengan adab di neraka itu, Allah perintahkan malaikat, keluarkan itu orang yang beriman kepadaku setelah mereka menebus dosanya dengan adab di neraka. Maka kemudian malaikat masuk ke neraka dengan izin Allah dan tidak mampu dibakar oleh api neraka. Faya'rifuna min asari sujud wa innallaha qad harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Maka malaikat itu masuk ke neraka, dan cara malaikat untuk mengetahui mana yang kekal di dalam neraka dan mana yang tidak kekal di dalam neraka, para malaikat mengetahui dengan satu tanda. Orang yang tidak kekal di dalam neraka itu, Pak, seluruh tubuhnya hangus disiksa oleh api neraka. Semuanya tubuhnya disiksa oleh api neraka kecuali satu yang tidak bisa dibakar oleh api neraka, wajah mereka yang bercahaya karena sujud yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya, makanya artinya bekas sujud itu bukan hitam di sini, bukan. Artinya tanda sujud itu nanti bercahaya ketika orang itu walaupun dimasukkan ke neraka. Maka malaikat itu mengetahui orang-orang yang bercahaya di wajahnya itu diambil dan dimasukkan ke surga. Orang yang kekal di dalam neraka itu gimana mengetahui dirinya kekal di dalam neraka itu? Ketika tidak ada cahaya di wajahnya itu. Makanya dikeluarkan satu persatu orang tersebut dan masuk surga. Tengahnya, kata Imam Qurtubi, diisi sama orang kafir, Pak. Siapa pemilik orang kafir itu? Fir'aun, Qarun, Namrud, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab? Jangan ngomong Ummu Lahab ya. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Kemudian orang kafir dan orang musyrik itu di tengahnya neraka. Dan mereka kekal. Dan mereka kemudian akan mendapatkan azab sebesar kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan ketika di dunia. Itu tengahnya. Kemudian ke bawah lagi, kata Imam Qurtubi, yang paling bawah itu orang munafik. Sudah yang paling bawah kemudian ditutup oleh Allah, kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, itu ditutup sama Allah dan mereka tidak akan pernah dibuka itu tutupnya selama-lamanya. Dan salah satunya orang yang masuk dalam kriteria ini itu siapa? Orang yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 145, Abdullah bin Ubay, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kenapa orang munafik itu kekal di dalam neraka dan tempat mereka itu paling bawah? Itulah yang akan kita bahas setelah kita melaksanakan sholat isya. Sholat isya dulu. Sholat isya dulu. Kita akan bahas setelah kita melaksanakan sholat isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sebentar apa yang kita baru jelaskan tadi ketika habis melaksanakan sholat maghrib. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah menerima setiap ibadah yang kita lakukan dan menerima sholat isya yang baru saja kita kerjakan. Amin insyaallah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang telah kami lakukan. Maka tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya ada dua poin yang kita kaji. Yang pertama definisi kemunafikan, yang kedua yaitu kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Dan kita akhirnya mengetahui bahwasanya kemunafikan itu kenapa ditakuti para sahabat, karena sesungguhnya kemunafikan itu lebih parah adabnya dan lebih parah siksanya dalam kehidupan di akhirat dibandingkan orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dan orang musyrik berada pada tengahnya neraka dan dia kekal di dalamnya. Adapun orang munafik mereka berada pada keraknya neraka dan mereka juga kekal di dalamnya. Dan itulah yang Allah timpakan adab yang pedih bagi mereka orang munafik tersebut.
Makanya ketakutan kita kepada kemunafikan harusnya juga sama besar sebagaimana khawatirnya kita ketika menjadi kafir dan menjadi musyrik. Maka kemudian kita sudah membaca tadi tentang dalilnya bahwasanya orang munafik berada di dalam neraka. Sekarang kemudian kita harus paham kapan orang itu memiliki sifat kemunafikan yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Dan tentunya ada bedanya antara munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali yang tadi kita sebutkan, kalau ngomong bohong, kalau janji mengingkari, kalau diberikan amanah dia berkhianat, maka itu bisa jadi menimpa kepada mukmin dan tidak mukmin. Tapi kalau munafik i'tiqadi itu pasti menimpa sama orang yang tidak beriman. Dan munafik i'tiqadi itu sifatnya 5 yang paling dominan. Walaupun munafik i'tiqadi itu cabang-cabangnya banyak, Pak. Tetapi yang paling dominan dari sifat munafik i'tiqadi itu 5. Maka apa itu 5 dalam sifat munafik i'tiqadi? Maka sesungguhnya sifat munafik i'tiqadi yang pertama yaitu adalah mereka mendustakan Rasul. Mereka suka mendustakan Rasulullah. Walaupun mereka mengatakan dirinya beriman kepada Rasul, tetapi mereka mendustakan Rasulullah SAW. Maka salah satu di antara yang saya contoh dan yang saya ambil pelajaran, ada orang-orang yang terkadang saking liberalnya mereka tidak sadar kalau mereka itu mendustakan Rasul. Contoh, saya pernah mendapati ada satu tulisan orang liberal itu berkata begini: sesungguhnya Muhammad itu hanyalah tokoh sejarah di balik tokoh-tokoh sejarah yang ada di dunia ini, kayak Mahatma Gandhi dan Bunda Teresia. Nah, itu bahaya, Pak. Itu bahaya itu. Itu berarti secara tidak langsung mendustakan Rasul. Karena orang munafik itu tidak akan terang-terangan berkata, saya tidak beriman sama Rasul. Bapak kalau nunggu orang munafik ngomong kayak gitu tidak akan pernah terjadi. Tapi mereka berusaha bagaimana mendustakan Rasulullah yang menjadi sumber hukum dalam kehidupan manusia. Salah satunya tulisan kayak tadi, orang liberal itu. Itu merupakan salah satu contoh dari kemunafikan i'tiqadi. Pertanyaan kita adalah, Ustadz, kenapa munafik i'tiqadi kok kekal di dalam neraka? Loh, munafik i'tiqadi itu menyimpan kejahatannya di hati, Pak. Dan apapun kalau sudah berkaitan hati itu jadinya mahal. Orang itu berzina masih bisa masuk surga atau tidak? Masih. Orang ada yang minum khamar masih bisa masuk surga? Masih. Tapi kalau orang munafik i'tiqadi tidak akan masuk surga dia selama-lamanya, itu kata Allah yang tadi kita baca dalam surat An-Nisa 145. Pertanyaan kita, kenapa pelaku dosa besar itu masih ada kemungkinan diterima tobatnya dan masuk surga? Adapun kemunafikan itu tidak diterima oleh Allah tobatnya mereka kalau membawa sampai mati, karena kemunafikan i'tiqadi itu menyimpan kejahatannya itu di hati. Saya ambilkan analogi yang gampang. Bapak kalau ngelihat Pak polisi atau polisi ketika melihat kerusuhan, maka polisi itu pasti akan membagi menjadi 2, pelaku kerusuhan dan aktor intelektual. Maka sesungguhnya aktor pelaku lapangan atau pelaku kerusuhan paling 2 tahun 3 tahun kalau mereka melakukan kerusuhan. Kenapa? Mereka melakukan kejahatan dengan tangannya, kakinya, merusak toko, ngambil jarah, paling 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun. Tapi aktor intelektual biasanya tidak 2 tahun 3 tahun, tetapi dia bisa nyampe 20 tahun lebih. Kenapa? Karena dia menyimpan kejahatannya di pikiran dan hati ketika merencanakan itu terjadi. Makanya di dalam hukum pidana negara, tata negara, orang yang korupsi 5 tahun 10 tahun. Tapi orang kalau berbuat makar itu bisa sampai seumur hidup. Kenapa? Karena orang yang berbuat makar itu menyimpan kejahatan itu di pikiran, dan itu di dalam hukum pidana jadi berat. Kenapa? Apapun yang berkaitan hati itu jadinya mahal, Pak. Makanya laki-laki kalau ngejar perempuan itu biasanya kalau hatinya perempuan tidak untuk dirinya, dia tidak akan lagi mengejar wanita itu. Contoh nih, ada ikhwan seneng ngebet sama perempuan satu, dikejar itu perempuan, akhwatnya sudah mengatakan nggak mau, tapi akhwatnya pantang mundur, maju 45, terus saja akhwatnya sampai ngomong nggak mau, terus sampai akhirnya akhwatnya kepentok, akhirnya akhwatnya terpaksa ngomong, sudah gini saja, kalau memang kamu ngejar saya terus, silahkan nikahi saya, tapi ingat ya, hatiku tidak pernah untuk dirimu.
Nah, untuk siapa? Untuk Mas Bambang misalkan. Kira-kira sang ikhwan itu mau nggak menikahi akhwat tersebut? Nggak mau. Kalaupun mau juga mikir-mikir. Mungkin temannya ngomong, alah nggak apa-apa, yang penting dapat rambutnya, dapat kupingnya, dapat hidungnya. Tetap nggak mau. Kenapa? Hati itu harganya mahal. Itu analogi. Orang munafik itikadi itu Pak, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelamin. Maka Bapak kalau nanti lihat orang munafik, ada orang munafik itu yang nggak mau berzina, tapi munafik. Dia nggak mau minum khamr, mungkin nggak mau minum khamr, mungkin dia tidak mau membunuh, mungkin mikir-mikir kalau membunuh. Tapi walaupun dia tidak membunuh, tidak berzina, mungkin tidak kemudian minum khamr, kemudian tidak mabuk, tapi dia benci sama Allah ketika Allah menurunkan sesuatu, di mana ketika dia tidak cocok, dia benci aturan itu. Itu hati-hati, itu kemunafikan. Dan itu lebih mahal Pak. Kenapa lebih Allah timpakan adab? Karena dia menyimpan kebenciannya di hati, dan apapun kalau sudah di hati itu mahal harganya. Bapak kalau dapetin istrinya Bapak tidak bisa masak, pasti Bapak maklumi. Bapak kalau dapetin istrinya Bapak, kemudian kalau nyapu sebelah kiri bersih, sebelah kanan kotor, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kita mendapati istri kita ternyata mendamba di dalam hatinya memuja laki-laki lain selain kita, susah Pak kita memaafkan Pak. Kalau hanya tidak bisa masak, maafkan karena masih ada catering. Kalau kemudian tidak bisa nyapu, lah maafin Bapak yang nyapu Pak. Tapi kalau istri kita sudah menyimpan laki-laki lain di dalam hatinya, itu susah laki-laki memaafkan. Kenapa? Apapun kalau sudah kondisinya hati itu jadinya mahal Pak. Dan orang munafik itikadi itu kejahatannya bukan kelamin, bukan tangan, bukan kaki, tapi kejahatan orang munafik itikadi itu dengan hati dan pikiran ketika dia benci kepada apa yang Allah turunkan. Makanya kalau kita dapati orang munafik tidak semuanya minum khamr, ada yang minum khamr, ada yang tidak. Tidak semuanya membunuh, tidak membunuh. Abdullah bin Ubay itu tidak minum khamr Pak pada zaman Rasul. Dia nggak berzina, tidak berzina dia. Abdullah bin Ubay itu juga kemudian tidak pernah membunuh orang, tidak pernah bunuh orang dia. Tapi kenapa dia kekal di dalam neraka walaupun dia tidak berzina, walaupun kemudian tidak minum khamr? Karena sesungguhnya dia benci kepada Allah dan Rasulnya dan tidak pernah berusaha untuk membantu agama Allah sesuai dengan apa yang dia mampu, tidak pernah mau dia. Makanya maaf Pak, bisa jadi orang-orang munafik dengan preman itu lebih mulia preman Pak. Di satu sisi, walaupun premannya setiap malam mabuk, ya. Tapi kan ada kan preman itu kalau mendapati ada orang yang mengolok-olok Islam, dia bangkit, dia bantuin, ya atau tidak? Kadang-kadang preman yang bertato-tato yang di pinggir jalan yang tiap hari, tiap malam minum Pak. Tapi kalau sudah dengar Islam diganggu, dia mungkin maju Pak paling depan, kita mungkin yang di belakangnya, ayo maju terus gitu. Walaupun nanti malam mabuk lagi dia, tapi tidak terima kalau Islam itu kemudian dihujat dia. Kenapa? Itu imannya Pak. Mungkin dia minum khamr, mungkin dia booking perempuan kalau malam. Tapi giliran Islam diganggu dia nggak mau terima Pak. Tapi orang munafik, di Islam diganggu diapain ya tetap tenang aja dia. Kenapa? Dia berharap supaya Islam itu yang kalah dan yang menang itu orang kafir Pak. Makanya kemudian orang munafik pada zaman Nabi itu Abdullah bin Ubay tidak minum, tidak kemudian bunuh, tidak berzina, tapi kemudian dia disebut oleh Allah di dalam surat An-Nisa 145 karena kemunafikan i'tiqadi itu bahaya. Kenapa? Dia menyimpan dalam hatinya dan di dalam pikirannya ketika dia membenci apa yang Allah turunkan. Makanya sifat yang pertama mendustakan Rasul dia. Walaupun ketika ditanya syahadat atau tidak, syahadat Pak, syahadatnya bisa diulang-ulang sehari 100 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu gampang syahadatnya. Makanya Allah mengatakan kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Terus wa ma hum bimumin. Oh, kan apalah ayatnya. Ada di antara manusia itu yang mengatakan kami beriman sama Allah dan Rasulnya, tapi mereka tidak beriman di hadapan Allah. Kenapa? Iman itu tidak masuk kepada hatinya, syahadat kepada Rasul tapi benci sama Rasulullah. Yang pertama mendustakan Rasul. Yang kedua, sifat kemunafikan itu, yang kedua disebut munafik i'tiqadi itu apa? Yang kedua, dia mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul. Jadi ketika ada satu perkara, kalau dia nggak suka, dia tolak itu. Dia nggak suka, dia nggak senang, dia tolak. Kalau dia senang, dia terima. Kalau nggak senang, dia tolak. Hati-hati, itu merupakan salah satu kriteria sifat orang munafik. Dia mendustakan yang disampaikan Rasul, terutama ketika bicara syariat-syariat yang betul-betul dia tidak sukai. Seperti ngomong tentang Al-Maidah misalkan,
21, 31, 51. Kalau dia nggak cocok ditolak, kalau cocok diterima. Nah, itu salah satu sifat orang munafik yang diterangkan di dalam kitabullah. Yang kedua, mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul. Makanya maaf Pak, kita ini harusnya paham ya, iman itu adalah kepatuhan dan ketundukan. Kalau ada orang yang punya iman tidak mau tunduk, itu sebagaimana gula tidak ada rasa manisnya. Kita temukan butiran putih di atas meja hitam ini, kita icip-icip, ada rasa manisnya, kita sebut gula. Tapi kalau kita icip-icip tidak ada rasa manisnya, kita sebut itu bukan gula. Iman itu karena tunduk dan patuhnya. Dan orang munafik tidak punya intinya iman untuk tunduk dan patuh Pak. Makanya kita belajar untuk menundukkan, dan tolong dibedakan. Kalau belum mampu sama orang yang tidak mau tunduk itu beda. Kalau belum mampu, antum tidak bisa nuduh itu munafik Ustaz. Jangan gitu. Jangan gampang-gampang nuduh orang munafik ya. Jangan sampai nanti habis kajian dari sini kita ngomong, berdasarkan kajian saya tadi malam itu kelihatannya kamu munafik. Enggak gitu. Ya. Kalau kita mendapati ada saudara kita belum mampu mengamalkan hukum, maka itu disebut dengan lemah iman. Tapi kalau dia kemudian mendustakan hukum, itu namanya baru sifat munafik. Contoh nih, ada dua wanita, yang satu nggak pakai jilbab dua-duanya, tapi yang satu ditanya, kenapa nggak pakai jilbab? Saya tahu jilbab itu wajib, tapi saya terlalu lemah imannya dan belum mampu, keluarga saya belum terima. Terus teman kantor saya tidak ada yang pakai jilbab. Kenapa? Ya karena semuanya laki-laki misalnya. Artinya teman kantor saya tidak ada yang pakai jilbab. Tapi satu saat saya pengen pakai jilbab karena saya itu wajib. Maka kalau bapak, ibu mendapati ada teman kita kayak gini, nggak boleh kita sebut ini sifat kemunafikan. Nunda, dia tidak pakai jilbab karena belum mampu. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan supaya dia dikuatkan oleh Allah menjalankan syariat jilbab. Tapi maaf, kalau ada wanita yang satunya ditanya, kenapa nggak pakai jilbab? Begini, menurut saya jilbab itu tradisi Arab, dan sesungguhnya banyak orang yang baik yang saya jumpai di negara Jerman, Inggris nggak pakai jilbab tapi baik-baik kok orangnya. Jadi menurut saya jilbab itu nggak usah dipermasalahkan dalam hidup seorang wanita. Nah, itu beda Pak hukumnya. Orang semacam itu secara tidak sadar telah tumbuh sifat kemunafikan. Makanya dia mendustakan sebagian dari apa yang disampaikan Rasul. Makanya disitulah kita akhirnya memahami kalau orang sudah mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul, itu sifat kemunafikan. Makanya saya dan Bapak, kalau kita belum bisa mengamalkan satu hukum, ketika hukum itu sampai kepada kita, jangan ditolak hukumnya. Yang kemudian kita harus lakukan adalah kita terima hukumnya walaupun kita belum mampu mengerjakan perkara itu, sembari kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dimampukan. Tapi tidak boleh bagi kita untuk menolak hukum. Kita terima sambil kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita dimampukan di masa mendatang. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat munafik itu. Sifat munafik yang ketiga itu adalah dia benci kepada Rasulullah. Kalau yang tadi kan mendustakan Rasul. Kalau yang ketiga, benci kepada Rasulullah. Seperti mengatakan Rasulullah tukang kawin. Nah, itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Seperti mengatakan Rasulullah tega nikahi Aisyah baru 9 tahun. Nah, itu termasuk salah satu orang yang benci sama Rasul. Maka itu termasuk salah satu sifat kemunafikan yang ketiga. Orang munafik yang ketiga itu dia membenci kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan dia benci kepada Rasul. Dia benci kepada Rasul. Yang keempat, dia benci kepada apa yang disampaikan Rasul. Makanya kita Pak, kalau sudah melihat syariat, boleh ada perasaan benci. Kalau kita sampai kemudian membenci, terus yang benar siapa kalau syariat Allah sudah kita benci? Makanya kita terima syariat itu. Dan kita tundukkan nafsu kita untuk menerima syariat itu ketika kita belum mampu minta tolong sama Allah. Ini ada sebuah kejadian Pak, tapi moga-moga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Saya pernah mengajar di satu masjid, mengajar Riyadhus Shalihin Pak. Ketika ngajar di Masjid Riyadhus Shalihin, kita membahasnya sudah cukup lama, sampai pembahasan itu hingga kepada pembahasan adab makan dan minum. Kan ada kan Riyadhus Shalihin adab makan dan minum. Maka saya menyampaikan ketika membahas tentang adab makan dan minum. Apa adabnya? Kalau makan itu jangan bersender. Kalau makan itu membaca bismillah, memuji makanan.
jangan menghujat makanan. Itu yang kita sebut dengan adab makan dan minum, ya. Maka ketika saya menyampaikan itu, maka salah satu di antara perkara yang kita ketahui tentang adab makan dan minum itu apa? Kita disunahkan ketika makan dan minum, Pak, kalau kita pakai tangan, nah kita disunahkan untuk menjilat jari jemari kita. Tapi itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Dan kalau kita melakukan itu pun tidak boleh dengan demonstratif. Tidak boleh demonstratif. Nggak usah gitu. Tapi harus melakukannya dengan sopan, kita hargai perasaan orang gitu. Saya sampaikan, Pak, adabnya kayak gitu. Sudah selesai kajian, itu belum selesai kajian, tiba-tiba ada bapak-bapak ngacungkan jari. Saya bilang, Pak, maaf, kita belum sampai sesi pertanyaan. Oh enggak, saya pengen tanya gitu. Kenapa Ustadz bahas tentang masalah menjilat itu? Saya bilang, Pak, ini adab. Kita bahas sudah panjang, Pak, kitab ini. Kalau Bapak nanya pembahasan Riyadhus Shalihin masalah niat, sabar, ikhlas, muraqabah itu sudah di awal-awal bab yang pertama dalam kitab itu sudah lama, Pak. Kajian ini sudah jalan hampir 2 tahun lebih. Dan kita sekarang bab adab dan makan. Beliau kemudian berkata, saya tidak setuju. Saya ngaji subuh-subuh malah kemudian ngelihatnya cara menjilat jari jemari. Itu cara apa sih? Banyak hal yang lebih penting yang disampaikan loh, Pak. Semuanya penting, Pak, tidak usah dipisah-pisah. Saya tidak suka. Saya dalam hati saya, kan saya tidak minta persetujuan. Syariat itu minta persetujuan dari kita? Enggak. Hakim aja tidak mampu digugat, kok apalagi Allah, kan gitu. Saya sudah haji 6 kali, umrah 5 kali, tidak pernah nih. Nah, saya tidak, dalam hati saya orangnya Masya Allah, mungkin karena salah dia aja. Kemudian dia menyampaikan, Pak. Kemudian dia mengatakan, saya tidak suka. Saya bilang, Pak, apa yang menurut Bapak itu tidak suka gitu loh. Rasulullah melakukan. Kalau Bapak merasa jijik, ya tidak apa-apa kan. Ini sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Melakukannya pun tidak demonstratif gitu loh. Dan ternyata secara medis pun kita sudah mendapatkan kabar dari para dokter. Orang yang menjilat jari jemari itu membantu. Karena di dalamnya ini ada enzim yang bisa membantu mencernakan pencernaan kita. Itu kan ada, dalam dunia medisnya kan ada. Tapi ternyata beliau tetap tidak mau, kemudian dibanting itu pecinya. Dibanting pecinya, Pak. Alhamdulillah dibanting peci. Kalau handphone kan tekor dia. Dibanting pecinya itu. Kemudian dia bilang, Pak, saya kemudian ngomong baik-baik sama beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kebaikan untuk beliau. Kemudian saya ngomong, apa sih yang menurut Bapak menjijikkan itu? Kalau Bapak mengatakan menjijikkan, berarti menuduh Rasulullah menjijikkan. Kan masih Bapak boleh pakai sendok, kan tidak ada masalah. Tapi tidak usah mengomentari syariatnya Nabi itu menjijikkan. Itu beda, Pak. Kalau Bapak pakai sendok karena Bapak pengen pakai sendok, tidak ada masalah. Dalam Islam pun tidak dosa. Karena kemudian hanya pilihan saja. Tapi kalau sudah mengatakan jijik, ya itu berarti kita menuduh Nabi itu jijik. Kok kita jijik dengan tangan kita itu kenapa, Pak? Kecuali kita menjilatin tangan teman kita, itu baru menjijikkan. Sini aku jilatin. Itu baru menjijikkan gitu loh. Kemudian saya berkata sama beliau, yang harusnya lebih menjijikkan itu sendok, Pak. Kenapa? Sendok itu bukan datang dari tubuh kita, tapi sendok itu dari luar tubuh kita. Coba kalau kita mau jujur, saya ngomong baik-baik sama beliau. Bapak kalau tanya sama tukang soto di pinggir jalan, tanya sama pedagangnya, sudah berapa tahun mangkal, Bang? 5 tahun. Sehari berapa mangkok? 50 mangkok. Bapak hitung, 1 hari 50 kali 5 tahun. Itu sendok itu sudah dimakan berapa ribu mulut itu. Harusnya yang lebih menjijikkan itu apa? Sendok. Kalau mau mengatakan itu menjijikkan. Tapi kenapa kok tangan kita dikatakan menjijikkan, sendok tidak dikatakan menjijikkan? Tapi walaupun saya sampaikan kayak gitu, baik gitu, beliau tetap tidak mau, Pak. Ana berharap semoga beliau sih sekarang sudah berubah ya. Beliau pergi, dia panggil itu kemudian istrinya, ayo mah pulang mah. Ya sudah, tidak apa-apa. Sebelum dia pergi saya ngomong, sebentar Pak, kalau boleh saya membacakan ayat. Saya bacakan ayat yang kedua, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang yang beriman, kalau kamu di hadapan Nabi, jangan ngangkat suaramu di hadapan Rasul, sebagaimana kalian mengangkat suara kalian di hadapan orang lain.
Kalau kalian sampai meninggikan suara kalian di hadapan Rasul, maka akan menghapuskan amal-amal kebaikan kalian dan kalian tidak merasa. Saya ngomong, Pak, meninggikan suara saja di hadapan Nabi tidak boleh, apalagi mengatakan Rasulullah ketika syariatnya ada yang Bapak tidak setuju. Lo meninggikan suara aja tidak boleh, Pak. Tapi ternyata beliau tetap tidak mau dan beliau berjalan. Saya tidak mengatakan beliau munafik loh ya, tapi saya mengatakan ketika beliau mengomentari itu salah satu sifat kemunafikan semacam itu. Makanya kemudian sifat munafik i'tiqadi itu yang keempat itu apa? Dia membenci syariatnya Rasulullah SAW. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami ikhwan. Kalau sudah bicara tentang syariat, tinggalkan semua perkara, patuh dan tunduk. Ketika kita belum mampu mengamalkan, tidak apa-apa, minta pertolongan sama Allah supaya kita dimampukan. Tapi jangan pernah membenci syariat yang disampaikan Rasul. Makanya maaf ya, hari ini tuh orang munafik, Pak, Masya Allah, Pak. Orang munafik itu memperlihatkan kebencian dia kepada syariat, terutama ketika syariat tidak sesuai dengan selera hidupnya. Dia benci, Pak. Dan hari ini munafik itu lebih berbahaya daripada munafik pada zaman Rasul. Kenapa, Ustadz? Loh, munafik pada zaman Rasul itu ada saklarnya, on off itu. Kalau mereka ketemu Nabi, off itu munafiknya. Mereka akan mengatakan, ya Rasulullah. Nah itu kayak gitu, kalau ketemu Nabi. Kalau jauh dari Nabi ya, mereka akan mengomentari Nabi. Nabi itu perutnya gede, Nabi itu pengecut. Aturannya Nabi itu tidak ada yang masuk akal. Itu munafik pada zaman Rasul, Pak. On off dia. Tapi beda kalau munafik hari ini. Munafik hari ini tuh Masya Allah, Pak, on terus, Pak, munafiknya. Enggak di TV, enggak di media, terus ngomongin dan mengomentari orang yang kemudian punya komitmen untuk terhadap syariat. Dan mereka itu terang-terangan menyampaikan kemunafikan itu. Dan itu biasanya lebih kejam lagi kalau di dunia sosial media itu sudah ngomong macam-macam tentang syariatnya Allah itu. Makanya kemudian inilah yang kemudian kita dapati sifat kemunafikan itu. Mendustakan Rasul, mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul, benci sama Rasul, membenci sebagian yang disampaikan Rasul. Yang kelima, benci kalau orang Islam itu menang, tapi seneng kalau orang kafir itu yang menang. Maka semacam itu sifat mereka. Dan ingat, Pak, orang munafik itu dari dulu punya kemampuan bahasa yang sangat luar biasa indah, sehingga membuat kita kadang-kadang ikut-ikutan. Makanya sampai Allah itu mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Munafiq, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Makanya Allah sampai mengatakan pada ayat yang keempat surat Al-Munafiqun, kalau kamu lihat orang munafik, ucapannya itu membuat kamu itu pengen dengar. Tapi kalau kamu melihat penampilannya, kamu itu terkagum-kagum sama penampilan dirinya. Kenapa? Orang munafik itu pintar ngomong, Pak, dan memberitakan sesuatu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu orang munafik. Makanya salah satu di antara dalilnya, mana buktinya orang munafik itu pintar mengelola berita, Ustaz, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yaitu orang munafik pada zaman Rasulullah itu sudah nyebarkan hoax. Apa itu hoaxnya? Menuduh Ibunda Aisyah berzina, Pak. Padahal saat itu Ibunda Aisyah, kalau Bapak tahu ya, pulang dari Ghazwatul Banil Mustalik, pada saat itu yang dibawa Ibunda Aisyah. Istrinya Nabi kalau ikut perang, maka mereka itu dibawa di tandu, di atas tandu itu. Kemudian ditutup tandunya itu dengan tirai. Kalau berhenti diletakkan 4 sahabat yang memikulnya ke depan. Nanti baru istrinya Rasulullah itu keluar dari tandunya untuk satu hajat. Aisyah pada saat itu ikut pada Nabi ketika Ghazwatul Banil Mustalik, tandunya itu. Ketika sebelum masuk ke kota Madinah, ketika pulang, karena peperangan Ghazwatul Banil Mustalik itu peperangan tanpa kontak fisik. Ketika istirahat, Ibunda Aisyah itu ngerabah, loh, kalung saya mana? Kemudian ketika sudah diletakkan tandunya, para sahabat ke depan, Ibunda Aisyah keluar untuk mencari kalung. Si ibu saya nyari kalung sampai jauh itu. Tidak terasa oleh Ibunda Aisyah, dia jauh mencari kalung itu. Ketika balik, ternyata pasukan Nabi sudah jalan. Dan itu terlihat dari titik hitam yang mengarah ke kota Madinah. Loh, yang ngangkat tandu apa enggak sadar, Ustadz, kalau Ibunda Aisyah tidak di dalam? Loh, saking langsingnya Ibunda Aisyah itu tidak terasa. Karena Ibunda Aisyah itu langsing. Ya. Kalau kemudian wanitanya gemuk, itu mungkin kerasa, enteng banget ya gitu. Ibunda Aisyah itu orangnya langsing. Sampai kemudian ketika tidak berada di dalam tandu, para sahabat tidak ngerti. Kemudian akhirnya pasukan itu menuju ke kota Madinah.
Maka kemudian Ibunda Aisyah duduk, dia menyangka nanti kalau tandunya itu kosong, nanti pasti balik lagi untuk mengambil saya dan menjemput saya. Ya. Maka kemudian Ibunda Aisyah duduk. Saat itu beliau membuka cadar. Karena syariat cadar itu istrinya Nabi semuanya pakai cadar. Dibuka. Ada satu sahabat yang ketinggalan di belakang, namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia di belakang. Maka ketika kemudian dia di belakang, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan dia tertidur. Ada yang mengatakan beliau memang suka tidur ketika dalam perjalanan. Jadi akhirnya suka terlambat. Ketika melihat Ibunda Aisyah lagi duduk dan saat itu cadarnya dibuka karena Ibunda Aisyah tidak tahu ada Sofwan bin Mu'attal itu di belakang. Maka saat itu Sofwan bin Mu'attal itu ngelihat. Kenapa? Karena Sofwan bin Mu'attal pernah ngelihat Ibunda Aisyah sebelum turunnya syariat cadar. Dia tahu itu adalah Aisyah. Tidak ada kalimat satupun yang keluar dari ucapannya kecuali apa? Satu, kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tok. Terus ontanya, dia turun dari ontanya, ditarik ontanya, didudukkan ontanya, dipersilakan Ibunda Aisyah untuk naik onta. Dan tidak ada satupun pembicaraan antara Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Tidak kemudian bicara, Bun kenapa kok ketinggalan? Iya tadi nyari kalung gitu. Kamu kenapa juga ketinggalan? Iya, tidak ada kayak gitu. Tidak ada kayak gitu. Maka kemudian berjalan itu kemudian Aisyah dengan kemudian Sofwan bin Mu'attal sampai ke kota Madinah. Ibunda Aisyah jatuh sakit, Pak. Ketika sakit dilihat sama Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu, loh pulangnya sama laki-laki lain. Langsung diisukan Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ibunda Aisyah tidak tahu. Kenapa langsung sakit? Loh itu menyebar, Pak, di kota Madinah. Padahal kota Madinah itu para sahabat. Kota Madinah itu sahabat, Pak. Lu saking pinternya orang munafik untuk mengelola berita. Lu sebagian para sahabat tuh sempat mikir gitu. Apa benar ini berzina? Padahal yang mendengar itu sahabat. Sampai ada beberapa sahabat yang ikut-ikutan menuduh Ibunda Aisyah berzina. Dan itu khilafnya mereka. Siapa? Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah. Di situ kita ngambil pelajaran persis sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun. Orang munafik itu pinter kalau ngomong. Dirubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya orang munafik kemudian diberikan anugerah itu. Makanya kalau kita tidak betul hati-hati kepada diri kita atau yang lainnya, kita bisa jadi kemudian menjadi korban dari kemunafikan yang tak kita sadari. Dan itu yang terjadi. Makanya akhirnya orang munafik itu dengan munafik i'tiqad itu sifatnya 5 tadi, Pak. Makanya akhirnya menjadikan orang itu betul-betul diancam oleh Allah di dalam surat An-Nisa 145 tadi. Kenapa? Munafik itu menyimpan kejahatannya itu di hati kepada Allah dan Rasulnya. Makanya itu kita khawatirkan itu. Makanya itulah yang menjadikan orang munafik itu akhirnya apa? Susah dia mendapatkan hidayah, itu susah, Pak. Beda dengan orang kafir, Pak. Berapa banyak orang kafir non muslim itu bisa jadi dia masuk Islam ketika mendapatkan hidayah. Tapi orang kafir itu biasanya susah mereka itu mendapatkan hidayah. Orang munafik itu. Bapak lihat gak ada orang muslim, orang kafir kadang-kadang mendengarkan ayat dia duduk. Pernah gak ngelihat ada video sosial eksperimen di Eropa dan di Jepang itu? Ketika mendengarkan, disuruh dengerin ayat, dia duduk dengar, ada yang nangis gitu. Itu orang kafir atau non muslim, Pak. Kadang-kadang mereka punya kunci, Pak, tapi kunci mereka itu gemboknya lemah. Akhirnya tersapa dengan hidayah, itu akhirnya masuk Islam, Pak. Makanya kita tidak boleh kan jahat sama orang kafir. Kalau dia tidak jahat sama Islam itu tidak boleh kita jahat. Wajib kita kemudian memberikan sayang kepada mereka supaya memberikan hidayah supaya masuk Islam. Makanya kita dapati ada orang-orang yang kemudian mendengarkan ayat masuk Islam. Bahkan saya punya tetangga itu masuk Islam tuh, saya tanya kenapa Bu masuk Islam? Gara-gara ketika tidur mimpi disuruh wudhu, masuk Islam. Ada tetangga saya dapat kemudian mu'alaf itu, Cina mu'alaf. Saya kenalan sama suaminya itu. Saya tanya, antum dulu kenapa masuk Islam? Hanya gara-gara punya tetangga, hanya punya pembantu. Pembantunya itu setiap pagi subuh itu bangun. Dan dia bingung, kok ada ya agama bisa menjadikan pemeluknya bangun di waktu subuh tiap hari tanpa ada jeda dan cuti. Loh, masuk Islam, Pak. Tapi kalau orang munafik itu susah.
Terus sampai kemudian Allah itu mengatakan orang munafik itu biasanya kalau sudah munafik i'tiqadi, munafik bukan munafik amali ya, i'tiqadi itu biasanya dikikit kemunafikan itu dan dibawa sampai mati itu biasanya. Makanya orang munafik kalau dengerin ayat ketawa-ketawa Pak, kan dia mau ini. Kalau orang kafir itu banyak kan mendengarkan Quran itu nangis dia, lembut. Makanya kita boleh nggak ngasih korban sama orang kafir itu? Boleh. Kita kasih korban. Kenapa kita boleh kasih bantuan, boleh jenguk mereka, boleh bantu mereka supaya kebaikan kita bisa menjadi sebab hidayah bagi mereka. Kenapa? Orang kafir itu masih bisa untuk mendapatkan hidayah lebih besar. Tapi orang munafik itu kadang-kadang gigit kemunafikannya itu sampai mati. Makanya sampai diterangkan dalam satu riwayat, Hudzaifah Ibnu Yaman itu berkata, hatinya orang munafik itu beda dengan hatinya orang kafir. Kalau hatinya orang kafir itu digembok Pak gini. Tapi gemboknya itu beda-beda. Ada yang kuat banget, ada yang lemah. Yang sekali sentil pecah itu gemboknya dan masuk Islam Pak. Makanya baik-baik kalau punya tetangga belum Islam gitu, dibaikin, diberikan senyuman, itu bisa menjadi sebab hidayah. Tapi beda Pak. Kalau orang munafik dikatakan oleh Hudzaifah itu, orang munafik itu hatinya mangkusun. Tahu hati mangkus? Mangkus itu terbalik gini Pak. Mau dikasih teh muntah, mau dikasih susu muntah, mau dikasih apapun muntah dia, wong terbalik kok. Kayak gini. Makanya kalau orang sudah berani ngomentari ayat, dikatakan ayat ini enggak cocok ini. Ayat ini saya enggak suka. Kalau sudah pernah ngomong kayak gitu, biasanya dosa itu yang dibawa sampai mati dan susah untuk bertobat kata para ulama. Kenapa? Karena Allah menghukum hatinya. Makanya Allah mengatakan apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu. Nah itu apa ayatnya? Kenapa kok Allah mengkhususkan ayat itu kepada orang munafik? Di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Karena orang kalau sudah munafik i'tiqadi itu biasanya susah sembuh Pak, kecuali mendapatkan hidayah. Kalau ada orang sampai mengatakan saya muslim ya, tapi menurut saya homo itu tidak apa-apa. Nah itu kayak gitu. Mana dalilnya bahwasanya homo itu dilarang sama Allah? Tidak ada dalam Quran. Nah, itu sudah kayak gitu. Itu biasanya kalau sudah ngomong kayak gitu, kalau sudah nyerang ayatnya Allah, itu biasanya langsung dijadikan hatinya oleh Allah sakit dan sampai mati dia akan membawa keyakinan itu. Itu yang kita khawatirkan. Mau sampai homo lesbian kok ditantang. Menurut saya tidak apa-apa. Lu Nabi Lut itu terus ngadepin apa gitu loh. Makanya kemudian sampai heran saya pernah ngeliat di tayangan televisi itu. Ada orang belain homo, padahal homo itu bukannya dibelain, harusnya disembuhkan. Memang caranya harus cara yang baik, tidak boleh kasar. Tapi kita sepakat dulu kalau homo itu penyimpangan. Lah kalau orang munafik itu memandang homo nggak penyimpangan. Nah itu kan sudah salah Pak. Bukan berarti kalau kita mendapati homo langsung kita kasarin, enggak Pak, harus disembuhkan Pak, harus disentuh. Bagaimana dia harus disentuh hatinya, diajak bahwasanya perbuatan itu dosa besar. Karena hukuman hudud yang paling berat itu hukuman kepada pelaku homo dan lesbian. Tapi orang munafik itu tidak memandang hukum itu penyimpangan, dikiranya apa? Itu fitrah, itu orientasi seksual. Nah itu kata-katanya kan indah kan? Orientasi seksual. Itu kan jadinya indah kan? Makanya orang munafik itu selalu memiliki definisi yang indah untuk setiap dosa Pak. Homo tidak disebut homo, LGBT gitu kan. Kalau saya mah bukan LGBT, hombreng, nah itu aja. Kenapa? Itu masalahnya penyimpangan Pak. Coba Bapak mendapati anak Bapak sampai kena homo. Terus Bapak kemudian dikenalkan, ini Pak jodoh saya. Siapa? Bambang. Loh namamu kan Joko. Coba Bapak apa enggak sedih Pak? Loh fitrahnya kita tuh nolak. Lah orang munafik itu enggak mau Pak. Itu contoh-contoh kecilnya kayak gitu. Makanya kemudian munafik i'tiqadi itu sampai para ulama itu mengatakan munafik i'tiqadi itu sampai mati biasanya. Makanya menjaga diri kita loh sampai disampaikan hatinya itu sudah terbalik kayak gini Pak. Kalau hati terkunci masih bisa kita pecahkan gemboknya itu dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang baik, senyuman yang baik. Jelaskan Pak Islam itu kemudian agama yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Insya Allah dia akan menerima Islam itu. Tapi kalau orang munafik Pak, waduh, dia terbalik Pak. Coba Rasulullah sampai mengatakan mangkusun, terbalik. Kalau sudah terbalik mau diapain Pak? Dikasih teh muntah, dikasih kopi muntah, dikasih apapun muntah dia. Makanya kemudian munafik itu Masya Allah itu biasanya akan dibawa sampai mati itu.
Dan itu yang kita khawatirkan itu. Kenapa kita khawatir? Lu ndak main-main Pak. Munafik itu kekal di dalam neraka. Dan orang munafik bukan ndak sholat. Kalau ndak sholat itu namanya lemah iman. Bisa jadi ada preman yang tadi saya katakan. Bisa jadi Pak, dia minum khamr, dia berzina, dia booking perempuan tiap malam. Tapi bisa jadi dia tidak munafik. Kenapa? Dia tidak pernah kemudian berani kalau sudah bicara ayat Allah. Dia ngomong, saya tahu zina itu haram, tapi susah nahan. Bisa jadi dia gitu. Saya tahu kemudian zina khamr itu haram, tapi saya belum bisa ninggalin khamr. Makanya kan ada sahabat kan yang selalu minum khamr sampai bertobat. Siapa? Abu Mihjan. Tapi itu lebih mendingan daripada munafik. Mungkin dia tidak minum, mungkin dia tidak mabuk, tapi apa? Dia mengomentari ayat-ayat Allah itu. Dan setiap ayat Allah yang jelas hukumnya dirubah sama dia. Bukan berarti antum lalu mandang, oh berarti zina ringan Ustaz. Enggak, zina juga berat. Jangan sampai antum salah paham loh ya. Oh lebih baik zina aja ya Ustaz daripada munafik. Nah, waliyadzubillah itu kalau sampai kayak gitu. Sampai ketahuan, lu kan antum zina? Ya daripada munafik Ustaz. Nah, enggak gitu juga. Zina juga berat. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita paham itu beratnya di situ. Makanya kenapa kita menyampaikan masalah ini? Karena banyak orang yang tidak sadar hari ini menjadi munafik. Kok orang bisa jadi munafik itu kenapa Ustaz? Ada dua sebab kata Imam Ibnu Katsir. Satu, kalau pada zaman Nabi karena dunia. Karena mereka pengen dapat dunia Pak. Karena orang munafik itu pundi-pundinya banyak. Ketika mereka mendapatkan dari orang-orang yang dia bekerja ketika dia menjadi budaknya dan orang kafir menjadi majikannya. Kalau sekarang ada yang kedua, ada orang menjadi munafik itu bodoh karena tidak ngerti agama, mengomentari ayat, ngetawain ayat. Nah itu kemudian beda. Makanya ada orang kalau ditanya kenapa nggak berjenggot, ya belum bisa. Nah, itu enggak apa-apa Pak, belum bisa nanti minta sama Allah supaya menghidupkan sunnah. Tapi kalau dia mengatakan kenapa berjenggot, kayak kambing, nah itu beda Pak. Dan kadang-kadang dia bisa kayak gitu karena kondisi ketika tidak paham tentang syariat. Karena kebodohan itu salah satu penyebab orang itu menjadi munafik. Makanya kenapa pendidikan akidah itu penting sama anak loh. Sekalinya anak kita tidak terpapar dengan akidah yang benar itu sangat rentan sekali untuk menjadi munafik tanpa disadari. Dan itulah yang akibat pahitnya kalau kita tidak menanamkan kepada anak kita itu akidah yang benar. Makanya akhirnya ketika kita memahami itu, apa yang kita petik pelajaran yang paling penting karena saya singkatkan. Pelajaran yang paling penting, belajarlah untuk tunduk, belajarlah untuk patuh. Kalaupun kita belum mampu mengamalkan, jangan pernah menolak, jangan pernah mengingkari. Minta sama Allah, ya Allah saya tahu itu wajib, tapi saya belum bisa mengamalkan. Sembari meminta sama Allah nanti kita diberikan pertolongan. Tapi jangan sampai kita terkena kemunafikan i'tiqadi. Pembahasan ini Pak untuk nunjuk diri kita, bukan untuk nilai orang lain loh ya. Ini kelihatannya cocok untuk orang di sono Ustaz. Ini cocok nih untuk Abu Janda. Nggak usah ngomong gitu. Ya. Saya nggak ngomong loh, itu inisial. Karena kan nama aslinya saya nggak ngerti, ya kan? Dan saya tidak butuh untuk tahu, ya kan? Kita untuk nggak ngomentari orang Pak, lebih baik nilai diri kita. Sembari terus kita akan mengingkari orang munafik kalau mereka terus kemudian mendiskreditkan Allah dan Rasulnya. Terus kalau saya ingin supaya terbebas dari kemunafikan itu apa? Setidaknya perhatikan 3 hal. Walaupun ini panjang ya, tapi karena sudah 8:30 dan saya sudah berkeringat dari tadi. Maka tidak ini 3. 1, pahami akidah dengan benar. Jangan sampai kemudian kita salah mengambil referensi akidah. Yang kedua Pak, sholat Pak. Pastikan Bapak itu sholat di belakang imam. Tidak terlambat mengikuti takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Karena Rasulullah mengatakan man shalla ma'al imam arba'ina yauman yudriku takbiratul ihram kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapapun yang sholat di belakang imam tidak terlambat mengikuti takbiratul ihram bersama imam 40 hari kali 5 berarti berapa? 200 sholat. Tidak pernah satu pun dia terlambat mengetahui takbiratul ihram. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, Allah bebaskan dia dari 2 belenggu. Belenggu kemunafikan dan belenggu api neraka. Karena orang munafik paling tidak bisa sholat di belakang imam. Terus-terusan mengetahui takbiratul ihram. Kalau ingin kita memastikan diri kita, ayo bareng-bareng kita sholat Pak. Jadi kemudian kalau sholat di belakang imam, sebelum imam takbiratul ihram kita sudah di belakangnya. 40 hari. Kalau ada 1 hari yang kecacar Ustaz, ulangi lagi Pak sampai 40 hari.
Berat Ustaz. Loh, namanya juga membebaskan penyakit berat, Pak. Wong kena kanker aja terapinya sampai rontok kok rambut kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak kemudian suka memiliki sifat kemunafikan. Contohnya mengolok-olok ayat Allah. Kalau ada komunitas kita kayak gitu, tinggalin Pak, sebagaimana dalam surat Al-Maidah, ditinggalin. Karena apa? Lama-lama penyakit buruk itu menular. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Jadi disinilah kita ngerti, ternyata musuhnya agama itu bukan hanya musyrikun, bukan hanya kafirun, bukan hanya orang dolim, tapi salah satu di antara musuh yang kita hindari dari diri kita, jangan sampai kita terkena penyakit kemunafikan. Dan kemunafikan yang tadi kita terangkan dan kita singkatkan, walaupun sebenarnya ini panjang Pak, tapi qadarullah memang waktu kita yang terbatas. Semoga kajian ini menjadikan kita, saya dan Bapak, melihat diri kita kembali, apakah saya ini memiliki penyakit kemunafikan ataukah tidak. Semoga Allah menjaga kita, membimbing kita, dan selalu memberikan kebaikan dalam hidup kita insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sudah 8:30 ya. Nah, kita buka tanya jawab enggak akhi? Sudah malam? Enggak ya? Mau dibuka tanya jawab atau tidak Pak? Kelihatannya dari wajah-wajahnya sih kelihatannya sudah pada paham insya Allah. Jadi karena sudah malam, kita juga persiapan besok subuh kita di Baitul Ma'mur, maka kita cukupkan saja ya, kita merenung saja Pak, apakah saya ini munafik ataukah tidak. Sekali lagi, jangan nunjuk orang habis kajian ini ya. Saya tidak mau habis ini, oh akhirnya saya tahu siapa yang jadi munafik di sini. Tidak usah gitu. Untuk diri kita masing-masing, semoga Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.